Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita pada kali ini berbicara tentang takbir di dalam fikih salat, dan ini adalah permintaan sebagian ikhwan, dan insyaallah nanti terus juga akan kita bahas tentang motivasi dan sebagainya. Ikhwani wal akhwati fid din, takbir itu di dalam salat ada dua. Takbiratul ihram yang pertama, dan yang kedua takbir al-intiqal, takbir untuk berpindah satu rukun ke rukun lainnya. Dan hukum di antara dua takbir ini berbeda. Takbiratul ihram termasuk bagian dari rukun, sedangkan takbir al-intiqal terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan termasuk mustahab, sunnah, sebagian mengatakan wajib. Maka kedudukan takbiratul ihram lebih daripada takbiratul intiqal. Maka hati-hati ikhwan, ketika kita salat mendapati imam sedang ruku', kita takbir apa? Takbiratul ihram atau intiqal? Takbiratul ihram. Hati-hati. Dan itu adalah bagian dari rukun. Kita tahu, kata para ulama, jika ditinggalkan satu rukun maka tidak sah. Bahkan sujud sahwi tidak berfungsi. Berbeda dengan jika yang wajib ditinggalkan cukup ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak. Ya, dikatakan di dalam kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar alaih al-Imam An-Nawawi, anna salata la tasihhu illa bi takbiratil ihram, bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Bahkan kata Nabi SAW, salat itu tahrimuha bis-salat bit-takbir, tahrimuha bit-takbir, untuk mengharamkan segala sesuatu kecuali gerakan di dalam salat, bacaan di dalam salat, itu adalah dimulai dari takbiratul ihram. Kalau sudah dikatakan Allahu Akbar, maka segala hal diharam. Makan, minum, berbicara, ketawa haram. Kapan dimulainya? Ketika takbiratul ihram. Dan kapan dimulai halal itu bagi kita? Wa tahliluha bis-salam, menghalalkan itu semuanya dengan salam. Faridatan kanat aw nafilah. Jadi takbiratul ihram ini berlaku baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Salat sunnah. Dan perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan takbiratul ihram bukan mengangkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar.
Ini takbiratul ihram, bukan mengangkat tangan. Ketika kita salat, tangan kita angkat tangan kita, tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Sah atau tidak? Tidak sah. Dia tidak mengatakan Allahu Akbar. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan dia lebih memberatkan, mentitik beratkan ketika takbiratul ihram itu diucapkan minimal didengar oleh telinganya sendiri. Didengar oleh telinganya sendiri, itu minimal. Faham nih, Khon? Kemudian ahibati fillah, disebutkan di dalam kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Albani, dalam mengangkat tangan ketika takbir. Akan tetapi yang lebih titik beratkan adalah kalimat Allahu Akbar. Dalam mengangkat tangan, kata para ulama, ini adalah bagian dari sunnah, bagian dari sunnah di dalam solat. Namun sebagian mengatakan itu bagian dari wajib. Kenapa? Karena Nabi melakukannya. Raf'ul yadain, kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Dahulu Nabi mengangkat tangan dalam satu momen, dalam satu waktu, antara takbir dengan mengangkat tangan sejalan. Inilah sering yang kita lakukan, antara takbir dengan mengangkat tangan satu jalan, beriringan. Allahu Akbar. Jadi sejalan antara mengangkat takbir dengan antara mengucapkan takbir dengan mengangkat tangan. Wa taratan ba'da takbir, dan suatu waktu Nabi itu mengangkat tangan setelah takbir. Kalau tadi beriringan, sekarang setelah takbir. Nabi mengangkat tangan setelah takbir. Allahu Akbar, baru diangkat tangannya. Faham ya, kan? Kalau yang biasa, yang pertama biasa yang kita lakukan, beriringan antara ucapan takbir dengan mengangkat tangan. Yang kedua, Nabi pernah melakukannya, mengangkat tangan setelah takbir. Allahu Akbar, baru Nabi angkat tangannya. Kemudian wataratan qablah, dan suatu momen Nabi mengangkat takbir itu sebelum Nabi mengangkat tangan itu sebelum takbir. Jadi angkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ya. Kalau yang menyatakan Nabi mengangkat tangan setelah takbir, itu disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Nasai. Demikian juga Nabi mengatakan takbir sebelum dia mengangkat tangan, itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan Abu Daud. Jadi ketiga kondisinya itu bagian dari perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Jadi kalau bisa ketiga-tiganya kita amalkan. Sesekali kita angkat takbir dulu, Allahu Akbar, baru tangan
Kita angkat tangan sesekali, kita angkat dulu tangan kita, baru ucapan Allahu Akbar. Faham ikhwan? Baik. Kemudian takbir, mengangkat tangan, posisi tangan kita boleh sampai bahu, hazu mankibai. Kita angkat tangan kita sejajar dengan bahu, dan akhirnya yang kedua, akhirnya sejajar dengan telinga. Maka kalau ada orang mengangkat tangan sebelum bahu dan setelah telinga, butuh dalil. Butuh dalil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sebelum bahu enggak itu? Sebelum bahu. Yang ada di dalam hadis dan riwayat batas bahu atau telinga atau antara keduanya. Jadi jangan tidak sampai kepada bahu, hanya sebatas dada. Allahu Akbar. Atau lewat dari telinga. Allahu Akbar. Nah, ini lewat dari telinga. Faham ini kawan? Baik. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kembali kita kepada takbiratul ihram. Takbiratul ihram 'inda Syafi'i wal aktsarin juz'un minas shalah. Jadi takbiratul ihram, ketika berbicara tentang takbiratul ihram, itulah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Di sisi Syafi'i wal aktsarin dan banyaknya ulama, bahwa takbiratul ihram juz'un minas shalah, bagian dari salat, bagian dari salat. Jadi ada amalan-amalan di luar dari salat, dan ada amalan-amalan termasuk bagian di dalam salat, dan ada amalan-amalan setelah salat. Amalan di luar dari salat itulah wudu. Namun wudu ini adalah tetap bergantung kepadanya sah atau tidak sahnya salat, dia harus berwudu. Miftahus salah, kata Nabi SAW, miftahus salah at-tahur, kunci salat atau pembukaan salat itu wudu. Wa ruknun min arkaniha, dan rukun, bagian dari rukun di dalam salat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan dia termasuk bagian dari syarat, termasuk di dalam bagian syarat di luar dari solat. Jadi Abu Hanifah mengatakan, berpendapat takbiratul ihram itu di luar dari gerakan solat. Baik. Faham ini kawan? Kemudian yang terakhir, tentang takbir itu tidak perlu dipanjangkan sekali, apalagi panjang sekali.
Allahu Akbar. Nah, nggak perlu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyatakan itu menyelisihi dari sunnah ketika takbiratul ihram. Jadi matnya itu biasa saja, matnya itu biasa saja, tidak boleh terlalu dipanjangkan. Allah alam, ini saja insyaallah. Nah, posisi jari itu dirapatkan, posisi jari dirapatkan. Baik, ini saja. Semoga bermanfaat. Masya Allah, ini banyak pertanyaan ya. Allah Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ya, takbiratul ziyadah. Nah, sahih. Habis, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.